Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai materi himpunan. Kompetensi dasarnya 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, anak-anak ibu diharapkan dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan, menyatakan himpunan kosong, menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan, menggambar diagram Venn dari suatu himpunan, dan membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Materi himpunan yang akan kita pelajari yaitu konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, dan diagram Venn. Kita masuk ke konsep himpunan. Nah, di sini ada contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Bagaimana cara anak-anak ibu menentukan suatu kumpulan itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Nah, untuk mengetahuinya, anak-anak ibu harus tahu dulu apa itu himpunan. Himpunan adalah sekumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, perhatikan contoh yang tadi. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, di sini objeknya adalah kumpulan siswa. Di sini udah jelas ya, yang lahir pada bulan Agustus katanya. Nah, ini termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang tinggi badannya di atas 150 cm. Nah, ini juga jelas ya, termasuk himpunan. Kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini jelas ya, laki-laki dimintanya. Berarti ini himpunan. Nah, yang keempat, kumpulan siswa cantik di kelasmu. Nah, ini bukan himpunan. Kenapa ini bukan himpunan? Nah, karena cantik di sini, cantik seperti apa? Nah, di sini tidak disebutkan batasan cantiknya seperti apa. Setiap orang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang cantik. Jadi ini bukan himpunan, belum jelas dia cantiknya seperti apa. Yang kelima, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini juga kumpulan orang kaya seperti apa? Nah, ini belum jelas, maka ini bukan himpunan. Kumpulan siswa tinggi di sekolahmu. Nah, ini tingginya semana? Ini juga belum jelas. Jadi ini bukan himpunan. Nah, jadi yang himpunan tadi adalah sekumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau dia belum jelas berarti dia bukan himpunan. Nah, benda-benda atau objek di dalam himpunan itu disebut anggota atau elemen. Nah, simbolnya seperti itu. Himpunan dinyatakan dengan huruf kapital dan menggunakan simbol kurung kurawal. Contohnya, himpunan A, maka kita buat A-nya pakai huruf kapital. Nah, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya himpunan A, anggotanya A, B, C, X, Y. Penulisannya menggunakan huruf kecil. Lanjut, penyajian himpunan. Nah, di sini ada 3 cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Kita masuk yang pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Caranya dengan mendaftarkan semua anggotanya. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kita harus tahu dulu bilangan asli mulai dari berapa? Dari 1. Kurang dari 10 berarti kita berhenti di 9. Berarti cara menyebutkan anggotanya, A sama dengan pakai kurung kurawal, kita sebutkan anggotanya. Yang bilangan asli yang kurang dari 10 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini cara enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya.
dengan cara menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya atau menuliskannya dengan kata-kata. Contohnya, nah ini yang enumerasi tadi ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dengan kata-kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Jadi kita buat aja, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, itu cara menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Atau kita bisa buat pakai kurung kurawal, himpunan A pakai buka kurung kurawal, bila kita tuliskan sifatnya, bilangan asli kurang dari 10, tutup kurung kurawal. Nah, ini dengan cara menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, ini notasinya pakai kurung kurawal, ada X, ada garis lurus, itu bacanya di mana? PX, pakai tutup kurung kurawal. Nah, X tadi adalah, X itu mewakili anggota dari himpunan, dan PX itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita buat pakai kurung kurawal X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Tadi anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah bilangan asli yang kurang dari 10 ya. Berarti kita menuliskannya X kurang dari 10 dan X elemen bilangan asli, seperti itu ya. Pakai tutup kurung kurawal. Nah, ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi di sini kita menuliskannya pakai simbol ya. Kalau kurang dari kita pakai tanda kurang dari, dan untuk menyatakan anggotanya kita pakai elemen. Nah, lanjut. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal atau seperti O yang dicoret miring. Contoh, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, kita tahu bilangan cacah itu mulainya dari 0. Kalau mintanya himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0 berarti nggak ada. Berarti itu termasuk himpunan kosong. A adalah himpunan bilangan prima lebih dari 3 dan kurang dari 5. Nggak ada ya, bilangan prima yang lebih dari 3 dan kurang dari 5. Nah, ini juga termasuk himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Contohnya, himpunan semesta dari 1, 2, 3, 4, 5 dapat berupa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau bilangan asli dan yang lainnya ya. Diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn yaitu yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Nah, seperti ini, S-nya di kiri atas. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, misalkan ada satu buah himpunan A. Nah, kita buat satu buah kurva tertutup sederhana. Kita beri nama A. Lalu, setiap anggota himpunan ditunjukkan oleh titik. Nah, di sini misalkan anggota A-nya 1 dan 2, jadi pakai titik. Nah, di sini adalah contoh penyajian diagram Venn. Yang pertama, diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, himpunan B-nya 4, 5, 6. Nah, himpunan A dan himpunan B-nya tidak ada anggotanya yang sama kan? Jadi kita buatnya terpisah nantinya ya. Ini kita buat persegi panjang, ada S di kiri atas, ada 2 buah himpunan. Kita buat 2 buah kurva tertutup karena tidak ada anggota yang sama. Kita buat anggota di A-nya itu tadi.
Ada 3, 1, 2, 3. Di B-nya 4, 5, 6. Nah, semesta kita sampai 9 tadi ya. Jadi yang belum terpakai 7, 8, 9 itu ditulis di semesta. 7, 8, 9. Nah, ini cara bacanya. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 4, 5, 6. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, semestanya masih sama, 1 sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, di sini, di himpunan A dan himpunan B-nya ada anggota yang sama, yaitu ada angka 4. Jadi di sini kita buat dia beririsan. Di tengah-tengahnya nanti adalah anggota yang samanya, yaitu 4. Sisa di A yang belum disebutkan ada 1, 2, 3. Yang di B 5, 6, 7. Nah, semesta kita sampai 9. Berarti yang belum dipakai 8 sampai dan 9 itu ditulis di semesta. Ini cara bacanya, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 4, 5, 6, 7, dan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga, semestanya masih sama, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggota di A itu semuanya ada di B. Jadi kita buat A di dalam B, atau A merupakan himpunan bagian dari B-nya. Kita isi anggota A 1, 2, 3. Selebihnya yang belum disebutkan 4, 5, 6. Nah, sisanya di semesta 7, 8, 9. Nah, ini cara bacanya. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini semestanya masih sama, 1 sampai 9. Himpunan A dan B-nya sama, 1, 2, 3, 4. Jadi, kita buat satu saja kurva tertutup sederhana dengan dua nama, A dan B. Nah, kita buat isi atau anggotanya, 1, 2, 3, 4. Sisanya kita buat di semestanya 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini cara bacanya, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3, 4, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, mungkin segitu dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.